antum bi khair. Ibu, Bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana eh, kita para ikhwan pada umumnya telah mengetahui bahwa Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita semua bahwa Ramadan itu tidak hanya satu bulan dan telah meramadankan 11 bulan yang lain. Begitu pula hakikat hari raya Idul Fitri bukan hanya satu Syawal, tetapi talqin zikir itulah Idul Fitri yang sesungguhnya. Akan tetapi meskipun seperti itu tadi bahwa tradisi mengaturkan permohonan maaf di setiap Syawal itu juga bukan tradisi yang buruk. Oleh karenanya uh, kita ikut kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadilil aslah. Kita tetap menjaga tradisi-tradisi yang baik dan apabila ada yang lebih baik tentu kita juga mengadopsi segala sesuatu hal yang lebih baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hakikat Idul Fitri itu, ada riwayat dari Imam Anas bin Malik. Beliau menjelaskan mengenai Idul Fitri. Kata Imam Anas bin Malik, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bagi orang mukmin itu sesungguhnya bagi seorang mukmin ada 5 hari raya. Apa saja itu? Yang pertama, itulah yang telah dibukakan hakikatnya oleh guru mursyid kita. Hakikat Id, hari raya, bukan Id yang bermakna kembali, tetapi Id yang bermakna hari raya, hari sukacita adalah kullu yaumin yamurru 'alal abadi wala yuktabu 'alaihi dzanbun. Ini hari raya yang pertama. Kapan itu? Kullu yaumin. Setiap hari. Kapan? Ya kapan saja. Karena setiap hari. Di bulan apa? Bulan apa saja. Karena setiap hari. Tapi dengan catatan. Yamurru 'alal abadi. Setiap hari yang dilalui oleh seorang hamba. Wala yuktabu 'alaihi dzanbun. Dan pada hari itu tidak dituliskan. Perhatikan baik-baik redaksinya. Wala yuktabu alaihi dzanbun. Pada hari itu tidak ditulis baginya satu dosa sedikit pun. Bukan tidak melakukan dosa, tidak ditulis baginya dzanbun, suatu dosa. Artinya bisa saja ia melakukan dosa, tetapi ia melakukan suatu amal yang dengan sebab amal tersebut dosanya tidak dicatatkan baginya, dosanya diampuni oleh Allah. Inilah hakikat hari raya yang pertama dari 5 hari raya menurut Imam Anas bin Malik, yaitu kapan saja, di mana saja, tidak mesti di bulan Syawal seperti yang tadi sudah disampaikan, yang sudah dibukakan hakikatnya oleh guru mursyid kita. Kapan saja, di mana saja, tidak dicatat dosa bagi seorang mukmin. Hari itu fahuwa lahu yaumu'id. Hari itu baginya, bagi siapa saja yang tidak melakukan dosa atau tidak dicatatkan dosa baginya karena sebab ia memiliki amal yang membuat dosanya dihapuskan oleh Allah. Hari itu bagi mereka adalah hari raya yang sesungguhnya. Hari yang penuh sukacita. Hari kemenangan yang sesungguhnya. Maka senantiasa kita rayakan. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Inilah pertama, talqin zikir itulah menghapus segala dosa. Mengembalikan kepada kesucian. Yang kedua, hari apa saja kita mengamalkan Sayyidul istighfar, rajanya istighfar apa? La ilaha illallah, tentu dihapuskan segala dosa bagi kita. Fahuwa lahu yaumu'id, maka siapa saja
yang telah memiliki 5 huruf ini, ta, lam, qaf, ya, nun, atau telah mengamalkan sayyidul istighfar ini, rajanya istighfar, yaitu kalimat la ilaha illallah, fahuwa lahu yaumu'id, setiap hari baginya semua dosanya diampunkan oleh Allah karena sebab kemuliaan la ilaha illallah. Oleh karenanya setiap hari baginya adalah yaumu'id, hari raya. Inilah kita senantiasa rayakan, merayakan 9 kemenangan. Salah satunya adalah Idul Fitri. Bukan hanya 1 Syawal, kapan saja tidak dicatatkan dosa bagi kita, fahuwa yaumu'id. Fahuwa lahu yaumu'id. Ini hari raya yang pertama, kata Imam Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, kata Imam Anas bin Malik, hari raya yang kedua bagi seorang mukmin adalah al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Hari di mana ia habis masanya di alam dunia ini, telah sampai ajalnya, habis kontrakannya di alam dunia ini, ia keluar, ruhnya keluar dari jasadnya bil iman, dengan iman, atau istilah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, fahuwa lahu yaumu'id. Hari itu bagi seorang mukmin, bagi siapa saja yang mengakhiri hidupnya, keluar dari kontrakannya, keluar dari jasadnya, ruhnya keluar dari jasadnya dengan iman, dalam keadaan husnul khotimah, fahuwa lahu yaumu'id. Itulah hakikat hari raya yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya. Karena ia berpisah dari alam yang fana menuju alam yang bako dengan membawa iman, yang dengan sebab iman itu ia mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Sebagaimana tadi, ia hidup di alam dunia ini tidak dicatatkan dosa, sedangkan dosa itu adalah penyebab celaka dunia dan akhirat. Maka sebanyak apapun hartanya, jika setiap hari dia bergelimang dosa, senantiasa dicatatkan dosa, walaupun ia merasa senang, hakikatnya ia adalah orang yang rugi, orang yang celaka. Sedangkan siapa saja orang yang senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, walaupun di pandangan orang lain ia hina, ia rendah, sesungguhnya ia orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang senantiasa suci dirinya, bersih dari segala macam dosa, dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tentu karena setiap hari sudah bersih, tentu akhir hayatnya juga keluar ruh dari jasadnya dalam keadaan bersih. Maka kita oleh guru mursyid tidak dibimbingkan perihal husnul khotimah. Kita tidak diajarkan, tidak dididik di dalam thariqah ini untuk memohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kita memohon kepada Allah supaya dimampukan untuk beramal baik semenjak saat ini, semenjak kita masih hidup hingga akhir hayat kita. Kita tidak minta di akhir hayat supaya kita bersama la ilaha illallah, tetapi kita dididik oleh guru mursyid untuk senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diistiqomahkan, dimampukan untuk senantiasa bersama la ilaha illallah semenjak kita hidup hingga akhir hayat kita. Karena kata ulama, uh, orang wafat itu mata ahadun ala ma'asyad. Orang wafat itu sebagaimana kebiasaan hidupnya. Jika semasa hidupnya tidak pernah berzikir la ilaha illallah, bahkan membenci zikir la ilaha illallah, bahkan membenci ahli la ilaha illallah, bagaimana mungkin di akhir hayatnya ia bersama la ilaha illallah? Bagaimana mungkin orang yang semasa hidupnya tidak beriman,
tidak istiqamah, tidak beribadah di akhir hayatnya, ya keluar dari dia saja membawa iman. Sering diilustrasikan oleh guru mursyid, perumpamaan orang yang sedang naza, sekarat itu seperti orang yang mabuk. Sakarat itu maknanya adalah mabuk. Bagaimana mungkin dalam posisi seperti itu orang yang semasa hidupnya tidak melazimkan la ilaha illallah akan dapat mengucapkan la ilaha illallah ketika dalam keadaan seperti itu. Maka inilah hari raya yang sesungguhnya adalah yang kedua adalah di mana kita habis ajal kita membawa iman. Kalimat iman adalah kalimat la ilaha illallah. Orang wafat sebagaimana masa hidupnya, dan orang akan dibangkitkan sebagaimana dalam keadaan ia wafat. Jika wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan jika hidup dalam keadaan yang baik, wafat dalam keadaan yang baik. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang baik bagus awalnya, akan bagus juga akhirnya. Sekarang bersama la ilaha illallah, nanti pasti bersama la ilaha illallah. Dibangkitkan wa bu'itsa ala mamata, orang akan dibangkitkan dari kematiannya sebagaimana kondisi ia wafat. Karena wafatnya bersama la ilaha illallah, dibangkitkan pula bersama la ilaha illallah. Sehingga kata Imam Anas bin Malik, hakikat hari raya yang ketiga, yang pertama tadi setiap hari yang lalui tanpa tidak dicatatkan dosa bagi kita. Yang kedua adalah hari di mana kita keluar dari jasad kita dengan membawa iman. Yang ketiga adalah hari al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu ahwala yaumil qiyamah. Hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur, kita aman dari segala hiruk pikuk hari kiamat, padang mahsyar, hiruk pikuk padang mahsyar. Hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah. Wa yujawizu sirat, dan hari di mana hari itu siapa saja kita orang mukmin mampu melewati siratal mustaqim, tidak terjatuh ke dalam api neraka. Fahuwa lahu yaumu'id, hari itu baginya adalah bagi siapa saja yang aman daripada hiruk pikuk padang mahsyar, di mana dikatakan matahari sejengkal dari kepala sehingga sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, tetapi sebagian mukmin yang lain tadi yang diselamatkan oleh Allah aman dari segala hiruk pikuk tersebut, aman dari segala fazaul akbar, hari di mana semua orang ketakutan, tetapi ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Inilah termasuk kita di dalamnya, ahli la ilaha illallah. Di dalam riwayat-riwayat disebutkan orang mukmin itu ketika melewati siratal mustaqim, api neraka yang ada di bawahnya berkata kepada orang mukmin, "Juz ya mukmin, wahai orang mukmin, juz, lewatlah engkau. Janganlah engkau merasa takut untuk terjatuh. Qad atfa'a nuruka lahbi. Sungguh cahaya imanmu, cahaya zikirmu, cahaya ibadahmu, cahaya la ilaha illallah, qad atfa'a nuruka lahbi, telah memadamkan kobaran apiku." Inilah kembali kepada tadi, barang siapa yang bagus awalnya akan bagus akhirnya. Semasa hidup setiap hari bersama la ilaha illallah, wafat bersama la ilaha illallah, dibangkitkan dari alam kubur bersama la ilaha illallah, menghadapi ahwala yaumil qiyamah, hiruk pikuk segala kekacauan di padang mahsyar,
di mana semua orang ketakutan kita hadapi bersama la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah. Kita lewati siratal mustaqim bersama la ilaha illallah. Fahuwa lahu yaumu'id. Hari itu adalah hari raya yang sesungguhnya. Yang keempat, singkat saja keterbatasan waktu. Yang keempat adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Hari di mana kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kapan itu? Bukan nanti. Surga itu bukan nanti, kata Hadratus Syekh. Tidak akan ada surga nanti kalau tidak dibuat surga itu sekarang. Maka dengan 5 huruf ta lam qaf ya nun kita mendapatkan 3 kunci surga. Inilah dengan talqin itulah kunci kita mendapatkan 3 kunci surga, telah dimasukkan ke dalam surganya, tidak nanti tetapi sekarang. Fahuwa lahu yaumu'id. Jika sekarang sudah masuk surga, pasti nanti juga dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan hari itu, hari ini, lahu yaumu'id. Bagi siapa saja yang telah mendapatkan 3 kunci surga ini, lahu yaumu'id, adalah hari raya yang sesungguhnya. Yang terakhir, kata Imam Anas bin Malik, hari raya yang sesungguhnya bagi seorang mukmin al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari di mana pada hari itu dia diberikan izin oleh Allah untuk menatap, melihat kepada zat Allah yang maha mulia. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu terdapat wajah-wajah yang berseri, yang senang bergembira. Kenapa? Karena pada hari itu mereka diberi izin oleh Allah ila rabbiha nadhirah, menatap, memandang kepada indahnya zat Allah Azza wa Jalla. Kita melihat makhluk-makhluk Allah yang indah saja kita terpesona, terpukau. Pada hari itu kita ditampakkan, diperlihatkan kepada zat yang maha indah, yang menciptakan segala sesuatu yang dipandang indah oleh manusia saat ini. Fahuwa lahu yaumu'id. Hari itu adalah hari raya yang sesungguhnya. Inilah 5 hari raya menurut Imam Anas bin Malik. Pertama adalah kapan saja, setiap hari, di mana hari itu kita tidak dicatatkan dosa bagi kita. Yang kedua, hari raya bagi orang mukmin adalah hari di mana ruh kita keluar dari jasad kita membawa iman. Yang ketiga, hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan aman dan mampu melewati siratal mustaqim tanpa terjatuh ke dalam api neraka. Yang keempat, hari dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang kelima adalah hari di mana kita diberikan izin oleh Allah untuk memandang kepada zatnya yang mulia. Keempat hari raya yang terakhir, kuncinya adalah pada hari raya yang pertama, yaitu inilah semasa kita hidup di alam dunia ini, kita senantiasa bersama la ilaha illallah, wafat dalam keadaan juga bersama la ilaha illallah, dibangkitkan dari alam kubur juga bersama dengan la ilaha illallah. Kita berterima kasih kepada Allah atas izinnya kita dipertemukan dengan guru mursyid sehingga tadi kita bisa meraih hakikat Idul Fitri yang senantiasa kita rayakan setiap hari, setiap bulan, tidak hanya pada bulan Syawal saja. Sekali lagi kami mengaturkan mohon maaf atas segala kesalahan selama selama ini. Barangkali ada ucapan yang keliru dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Hadanallahu ya majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.